tren calon tunggal meningkat pada pilkada serentak di November 2024 mendatang. Setidaknya ada 48 calon tunggal di berbagai daerah. Peningkatan yang menandai mundurnya demokrasi yang sebelumnya bahkan hendak dibonsai melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Artinya calon tunggal akan berhadapan dengan kotak kosong. Fenomena kotak kosong mewarnai Pilkada serentak 2024. Pemilih nantinya dihadapkan pada pilihan antara memilih paslon tunggal atau kotak kosong. Situasi ini terjadi akibat minimnya lawan politik yang mendaftar. Masyarakat pun bereaksi. Salah satunya di Kendari, Sulawesi Tenggara. Ratusan mahasiswa dan pemuda yang mengatasnamakan. Di tahun 2018, pasca pemilu Makassar, atau lebih tepatnya setelah pelaksanaan pemilihan wali kota Makassar, warga masyarakat Makassar meneriakkan, "Hidup kotak kosong, hidup kotak kosong." Kotak kosong pada saat itu menang melawan calon tunggal dengan suara lebih dari 53%. Meski si calon tunggal kemudian melayangkan gugatan ke MK, gugatan tak dikabulkan karena MK menganggap selisih suara cukup jauh sehingga tidak dapat masuk alasan kecurangan di dalamnya. Akhirnya yang menjadi wali kota adalah seorang pejabat wali kota atau PJ wali kota sesuai pilihan Kementerian Dalam Negeri. Hal itu tertuang secara gamblang dalam pasal 53D ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Aturan yang kemudian mengatakan bahwa setelah 3 nama diusulkan gubernur, kemudian dipilih Kemendagri. 3 nama tersebut bisa berasal dari pegawai negeri sipil PNS eselon 2 pemerintah provinsi, bisa pula dari lingkungan Kemendagri asalkan berstatus pimpinan tinggi pratama atau setara PNS eselon 2. Artinya secara politik wali kota atau PJ wali kota pilihan kotak kosong ada di tangan Kementerian Dalam Negeri. Sudah barang tentu hal ini akan menjadi ladang basah di Kemendagri. Lantas siapakah di dalam pemerintahan pusat periode mendatang yang akan menjadi menteri pilihan Pak Prabowo? Oke, kita lihat saja. Dia pasti akan diuntungkan dengan banyaknya menang kotak kosong. Memang tidak ada yang benar-benar menguntungkan sekalipun kotak kosong menang, karena tetap akan dipilih seorang PJ wali kota pilihan Kemendagri yang belum tentu sejalan dengan keinginan rakyat. Secara teori dan praktik, partai politik memegang kendali penuh atas kontestasi, kecuali jika seorang calon bisa penuhi syarat maju secara independen. Jika tidak, maka peluang bagi tiap anak bangsa yang kompeten dan berintegritas untuk jadi pemimpin kian menipis, apalagi ditambah dengan adanya ambang batas itu. Satu parpol pun tidak akan cukup. Peace.